Oke guys, kembali lagi di vlog GNP Kalteng. Nah, sekarang saya berada di Desa Tumbang Bahan, Kecamatan Laung Tuhup guys. Nah, di sini cukup banyak yang bisa kita explore, terutama di wisata sejarahnya guys. Karena di sini dulu mendengar cerita dari penduduk sekitar, eh, ada beberapa makam juga, ada beberapa tiang rumah betang yang tinggi-tinggi dan tentunya tiangnya besar sekali guys. Tiang ulin, karena dulu mendengar ceritanya sih ada sebuah tokoh begitu mau membangun rumah betang di sini. Nah, ceritanya sih seperti itu, tapi karena ini sebelumnya saya minta maaf karena ini hari libur, jadi kita nggak bisa ngobrol nih sama ininya nih, tokoh tokoh masyarakat yang ada di sini yang mengetahui sejarahnya. Nah, mungkin kalau kawan-kawan tertarik langsung saja bisa ke sini. Yang sebelumnya yang bisa saya sampaikan hanya beberapa betang segala macam tiang yang ini, tapi saya tidak bisa menjelaskan dengan rinci dan detail guys, karena saya bukan ahlinya. Kalau kalian memang penasaran silahkan saja datang ke sini. Nah, pertama di sini ada kuburan guys. Nah, ini ada kuburan di belakang kita. Kuburannya agak unik dan beda, agak besar lebar, dan katanya sih ini nggak tahu sih ya saya sejarahnya gimana, ini makam Temanggung atau apa. Yang jelas beda makamnya di sini, di belakang Balai Basarah. Balai Basarah itu tempat ibadah umat Kaharingan, umat Hindu Kaharingan yang ada di sini. Jadi kira-kira mohon maaf nih sebelumnya guys, keterbatasan yang saya miliki karena kebetulan nih hari libur, jadi mereka yang memang bisa menjelaskan dengan detail itu nggak ada di desa ini, lagi ke atas, lagi ke kampung, ke Puruk Jahu. Nah, jadi ini yang pertama guys, ini kuburannya. Kalian bisa lihat ada lebarnya, agak lebar ya guys. Nah, permisi Datuk. Sini bisa dilihat ada ininya juga, apa namanya, tempat tulang kalau nggak salah ini namanya nih guys. Saya kurang mengerti juga, jadi kalau kalian memang penasaran bisa kalian datang lagi ke sini guys. Ini kuburannya di hutan ya guys, tempatnya di hutan di Desa Tumbang Bahan, Kecamatan Laung Tuhup. Nah, ini kuburan guys. Terus kita lanjut guys ya, kita ke, katanya sih ada ini apa namanya, tiang yang mau dibangun jadi rumah betang pada zaman dahulu, tapi tidak jadi karena dijajah oleh Belanda. Indonesia dijajah oleh Belanda, tidak jadi dibangun betang itu, tapi tiangnya masih ada sampai sekarang. Tiangnya masih berdiri dengan kokoh ya. Kalau usianya sih saya kurang tahu berapa pastinya, yang jelas ini sudah lama sekali sih. Peristiwa itu sekitar 200 tahunan lebih lah kira-kira, karena saya juga belum lahir guys. Tapi saya hanya memberitahu kepada kawan-kawan saja, segala semua yang ada di sini itu masuknya di Kabupaten Murung Raya guys. Jadi kalau kalian mau ke sini ya ke Kabupaten Murung Raya kalau ingin mengetahui cerita Temanggung segala macam. Dan pokoknya kalau kalian mau melihat situs-situs yang ada di sini langsung saja datang ke sini. Dan memang letaknya di Murung Raya, di Desa Tumbang Bahan namanya guys. Kalau akses sih akses mudah saja guys, ada lewat air bisa, lewat ini juga bisa, lewat sungai, lewat naik kelotok kalian bisa guys, naik speed juga bisa. Terus juga bisa lewat darat, cuma jalannya agak lumayan nih kayak inilah bayangan jalannya, tapi lebih parah lagi. Pokoknya kalian kalau memang betul-betul penasaran datang aja ke sini. Nah guys, ini dia tiang rumah betang yang ingin dibangun pada zaman dahulu itu. Kalian bisa lihat ini besar guys, dan kondisinya juga sudah mau rapuh, mau roboh kayak gini guys. Nah, karena sudah lama sekali ini ulin guys. Ulin nih guys, besar guys ulinnya. Zaman sekarang nggak ada lagi ulin yang seperti ini guys. Susah ditemukan ulin yang besar seperti ini nih. Hanya zaman dulu saja. Dan di sini kalian bisa lihat ada kain kuning ditaruh di sini, dikeramatkan oleh warga sekitar. Dan di sini yang terpantau ada 2 tiang yang masih berdiri guys. Ada 2 tiang yang rencananya, dengar-dengar ceritanya sih dulu mau dihuni sekitar berapa kepala keluarga begitu, sekitar 40 lebih lah, 40 kepala keluarga lebih, dengar ceritanya dari warga sekitar. Nah, jadi ini rencananya mau dijadikan rumah betang, benar-benar betang. Kalau rumah tinggi itu agak beda sih dari rumah betang. Kalau rumah betang itu lebih besar lagi,
Dan ini katanya mau didirikan cita-cita Temanggung, lupa saya namanya siapa, Temanggung, pokoknya Temanggung yang berasal dari desa ini, dia mau mendirikan rumah betang dan anak-anaknya atau keluarga-keluarga dari kepala itu mendiami rumah betang ini, tapi tidak jadi karena adanya perang Barito pada waktu itu. Nah, itu yang cerita yang bisa saya tangkap dari warga sekitar sini. Jadi ya mohon maaf kalau ada keterbatasan ya sebelumnya. Nah, di sini juga ada balai Basarah di belakangnya. Di ini kuburan, di belakang balainya ada kuburan. Oh, ada 3 guys, ini guys. Tiangnya ini ada 1 lagi guys. Tiang ulin ya guys, yang mau dijadikan ini apa namanya? Rumah betang pada zaman dulu itu. Ada 3. Nah, ini 1. Ini kayaknya si tiang sampingnya ya. Yang ini apa namanya? Pondasi lah kalau kita bilangnya. Ada juga sebagian yang sudah roboh. Nih, sudah roboh. Jadi kalau kalian ke Desa Tumang Bahan ini mohon hati-hati. Jangan salah kaprah atau jangan menilai sembarangan atau apapun apa. Ini bukan kayu biasa gitu, ada ceritanya. Nah, ini ada ceritanya. Jadi jangan sampai kalian merusak seperti ini. Kalau ini memang wajar aja sih rusak karena alam gitu, karena sudah lama juga, tapi jangan sengaja kita merusak nih guys. Harus kita jaga nih guys. Karena ini situs budaya kita. Ini kalian bisa lihat nih banyak ada yang dipotong juga sudah. Yang sampai dirusak lagi dengan sengaja gitu maksud saya. Jadi sekarang saya bersama dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Supur di Desa Tumang Bahan. Nah, beliau ini mau menambahkan sedikit lah kalimat-kalimat yang kurang tadi. Nah, jadi beliau ini salah satu penetua juga di Desa Tumang Bahan ini. Nah, beliau mau menjelaskan sedikit lah. Akhirnya bertemu. Tadi belum ketemu sama Bapak. Nah, apa yang mau ditambahkan Pak terkait sejarah kita ini? Misalkan kayak tadi kan saya lihat ada di sana ada patung, ada torah, ada juga tempat peti sandung itu Pak. Dan itu mungkin Bapak bisa menjelaskan itu tempat siapa begitu Pak, tempat tokoh apa gitu Pak. Ya, ini di sini ada untuk pertama-tamanya ada tiang itu besarnya 50 cm. Tiang betang itu Pak. Tiang betang. Jadi itu tidak sempat jadi ke waktu Belanda. Karena ada perang dulu Pak. Ada perang dulu. Ada dijajah Jadi Belanda. selalu di situ itu tiang itu kepunyaan Temanggung. Temanggung Unjung lah ya mau. Ya, Temanggung Unjung. Ya, Temanggung Unjung. Temanggung Unjung. Jadi cuma di situ di Tumang Bahan, cuma itulah ciri-ciri khas kebudayaan orang zaman dulu. Jadi semoga semoga Tumang Bahan itu tolong minta diperhatikan. Nah, ya. Jangan sampai punah ya Pak Pak ya. Harus kita sejarah kita jaga sama-sama. Sekian aja. Kalau boleh tahu Pak, Temanggung Unjung itu berasal dari Murung atau ya? Iya, dari Murung. Iya, dari Murung. Oh iya. Orang memang. Berarti kalau makamnya itu yang tadi itu Pak, yang Ya. lebar itu Pak lah. Iya. Oh iya ya, jadi makamnya itu yang kita sorot tadi, yang lebar itu. Nah, jadi kalau memang kalian mau tertarik datang ke sini atau masih penasaran gitu ya, datang aja langsung. Datang aja ke Tumang Bahan. Ke Tumang Bahan. Lain Murah Bahan, kan Tumang Bahan ini. Tumang Bahan. Kalau Murah Bahan di sana. Pokok aja sebujur bahasa tuh mah, anu bahasa itu Murung kan bukan tumbang, amun tumbang anu omerai bahasa Indonesia lah. Ya, bahasa Indonesia pun Tumang Bahan. Jadi sebujur kan olong lah tumbang non. Iyalah. Enggak, memang tumbang lah. Memang tumbang, enggak ada olong bahan enggak ada. Memang tumbang bahan. Tapi mun bahasa anu olong kalau tumbang non. Iya, bujur olong, tetapi yang kebiasaan dia tumbang. Jadi tumbang bahan. Tumbang bahan. Karena menurut undang-undang memang tumbang bahan namanya. Ya, tumbang bahan. Jadi datang aja kalau aksesnya di sini ya. Datang, mau kunjung lihat boleh. Asal jangan merusak lah. Merusak dan apa namanya saling menjaga saja. Ketika yang penting sopan di desa orang lain apa orang lain sopan dan jaga etika yang pasti. Nah di sini di sebelah kita nih ada Sungai Barito. Ya, Sungai Barito. Ini tembusnya ke Maralaung, ke Desa Makunjung, ke Marateweh juga tembusnya ke Barito Utara. Kalau dulu aksesnya lewat sini aja kita pulang pergi ya Pak ya. Karena akses darat masih susah zaman dulu tuh, jembatan belum jadi zaman dulu tuh, sekitar Pemekaran itu susah anunya aksesnya, kita kemana-mana tuh ya lewat air, lewat naik speed naik klotok, kadang juga mengayuh, kadang-kadang berenang juga gitu.
Tapi sekarang ada jalan darat. Jalan darat semua karena lumayan enak. Sudah ada jalannya lah. Ada Kalau dulu jalan. nggak ada jalan mas hutan. Karena dulu kan ya memang transportasi orang Dayak ini Pak ya, Ya. kita lewat air. Kira-kira pesan Bapak untuk kita nih apa Pak? Pesan Bapak sini. Nah, Pak. pesan ini semoga generasi-generasi ini dapat meneruskan kebetulan yang ada itu. Generasi-generasi supaya itu jangan hilang. Supaya dapat diteruskan generasi muda. Jadi kalau prinsip saya sih uang itu bisa dicari ya, Pak. Ya, Tapi pengetahuan itu itu paling penting. Pengetahuan itu paling penting. Jadi kita sebagai generasi ini harus tahu ceritanya ya. dan jangan sampai itu punah ya Pak ya. Karena saya ini umur 85 tahun. Wah, 85 tahun Pak lah. Iya, 85 tahun. Jadi sejarah itu ada juga sedikit-sedikit. Nah, Luar biasa Bapak ini masih sehat 85 tahun. Ada anunya Pak sarannya lah Pak biar supaya tetap sehat Pak. kita kan sehat aja. Yang pasti Pak lah makanan Pak lah. Iya, makanan. Sudah itu obat-obat zaman dulu kala itu. Oh itu Ya. Pak. Yang alami aja Pak lah. Obat tradisional. Itu aja. Cucu banyak Pak cucu. Ya. Sudah banyak cucu Pak lah. Banyak. Kalau cucu hampir lebih 20. Waduh, Hampir 30. Buyut ada. buyut ada juga. Ya, kira 10. Nah, hampir-hampir ini dekat cicip sudah. Nah, umur 85 tahun ini. Om kita ini mau kakek Nah, kita ini mau memberikan sebuah nyanyian bahasa Jepang karena beliau ini sudah pernah Pak dari zaman Jepang sudah pernah dan umurnya juga kalian tahu tadi kan 85 tahun. Coba bisa lah dong. Ya, Aduh. Toyo kai no sora kete o sayu takaku kakayakeba nai no saiki hai atsura tsuto si a odoru o yashima o seero no asa gemoni. Lagu apa tuh kek? Lagu apa? Lagu waktu baris. Oh, waktu baris Waktu lah. baris. Iya. Nah, ni toyo kai no sora kete ose takaku kakaya keba sai nasai i nai hai atsura kuto si a odoru o yashima seero no asa gemoni. Kurang kan? Aku tak biar macam tu. Aku dah berawat sama sekali bahasa Jepang. Oh iyalah. Nyanyi. Nyanyi lah. Kurang kok tuh omere harmonika. Amun kalau kakek saya dulu tuh sambil nyanyi Jepang sambil juga main harmonika sambil ini namanya rokok tembakau tembakau jember. Jadi itu luar biasa sekali. Sejarah Jepang aku sekolah zaman Jepang. Nah, lalu di mana? Lalu tahun Jepang, lalu Belanda lalu merdeka. Waduh, luar biasa bisa ketemu kakek. Jadi dari zaman Jepang sudah pernah dia merasakan. Akhirnya kita bertemu di desa Tumangbahan ini. Kira-kira gimana cerita waktu zaman dulu tuh waktu zaman sekolah lah dulu kayak lah. Sekolah? Pas zaman Jepang tuh lagi sekolah lah. Lagi sekolah ada zaman Jepang itu. Nah, jadi dulu kira-kira gimana tuh kayak zaman dulu keras kayak lah makan apa itu. Oh, makan itu sengkong. Singkong lah. Makan sengkong. Sudah itu beras nggak ada. Nggak ada beras lah. Ya. Nah, sudah itu untuk untuk api untuk lampu kita ini damar. Damar lah. Ya, untuk lampu kita damar. Nggak ada lilin Nggak ada minyak tanah, nggak ada. Nah, itu. Makai damar. Nah, bikin damar ini, baru dam lain kita nih. Nah, itu zaman itu. Zaman sulit dulu lah waktu sulit. dijajah dulu. Nah, pakaian dari kulit kayu. Kulit kayu lah. Ya, oh, benar-benar inilah zaman dulu lah. Ya, zaman dulu. Kulit kayu. Nah, enggak ada itu. Enggak ada baju kain. Tapi sama kayak kulit kayu. Itu. Luar biasa kita ketemu sama kakek ini. Jadi kalau kalian mau ke sini mumpung kakek ini masih kan jadi harapan kami semoga kakek masih aja sehat panjang umur kan. Jadi bisa kami yang generasi muda ini mengunjungi kakek kan. Biar Pak bercerita lah silaturahmi.
Oke guys, jadi kira-kira begitu dulu vlog ini cukup singkat ya. Jadi mohon dimaklumi keterbatasan saya karena ya pertama kan di sini kalian lihat sendiri kondisinya kita sedang dilanda wabah dan kebanyakan di kampung ini nggak ada ini apa pekerjaan begitu. Jadi mereka pulang ke Pukcahu dan di sana mungkin mencari pekerjaan lain selain yang ada di kampung sini. Karena semuanya terdampak guys gara-gara COVID-19 ini. Dan itu dia singkat cerita dari perjalanan kayak saya kali ini di Desa Tumbang Bahan di Kecamatan Laung Tuhuk, Kabupaten Morongaya, Kalimantan Tengah, Indonesia guys. Nah, Indonesia, jangan sampai luar negeri mengklaim ini punya mereka. Oke, santai saja vlog ini, jangan dianggap terlalu serius. Yang perlu pesan saya sih, semoga lebih diperhatikan lagi situs budaya kita. Saya hanya menyampaikan pesan-pesan dari beberapa masyarakat dan orang tua yang ada di desa ini. Mereka berharap situs-situs ini dipelihara, dijaga lah, jangan sampai terbengkalai. Begitu kira-kira guys. Untuk semua pihak, bukan bermaksud untuk menyindir atau apa. Ini saya menyampaikan pesan saja guys, jadi jangan sampai salah paham dulu. Oke, kira-kira seperti itu perjalanan saya kali ini. Jangan lupa kalian terus dukung perjalanan saya di Genpi Kalteng dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Saya Trijadam, mohon pamit. Oke guys. Panjang itu doko,